Kita cek voltasenya ke 12, 11, 12 konstan ya, sekitar itulah. Artinya bahwa ini bisa digunakan untuk menyalakan lampu LED dan atau mengecas handphone dengan tegangan sekian ini. YouTube, assalamualaikum, ketemu lagi. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba. Ini tadi seharian saya sudah membuat karya seni membuat PLTA mini portable yang tujuannya untuk mulang nanti. Jadi sewaktu-waktu kita mulang kemana-mana nanti kita bisa menciptakan listrik sendiri untuk menghidupkan lampu sama charging HP. Rencananya seperti itu, dan ini sebetulnya sudah jadi walaupun masih prototype atau masih dalam tahap pengembangan. Ya seadanya dulu, sementing fungsinya dulu gitu. Niat saya seperti itu, dan ini saya tunjukkan bahwa ini tidak ada rekayasa, bahwa ini pure depan itu dinamo sampai ini kipas, tidak ada yang lain-lainnya. Ini kabel menuju ke voltmeter dan lampu DC 12 volt, itu aja. Tidak ada simpanan baterai, tidak ada apa. Ya hanya pure dinamo ini sama kipas yang nanti akan kita kasih ke air mengalir supaya nanti berputar, dinamo berputar dan menyalakan lampu atau nanti untuk charging HP. Kita langsung saja coba di rumah dulu ya sob, ini di rumah dulu supaya kelihatan. Kalau sudah nanti insya Allah kita buat yang lebih bagus lagi untuk outdoor itu. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kita supaya kita semangat dalam membuat konten. Kita langsung tes dinamo ini apakah bisa menyalakan lampu dan voltasenya mencukupi. Oke, kita coba ya sob, kita coba cek tegangan dulu lewat ini ada avometer, ini ada apa, voltmeter. Nah, ini datanya batu sob supaya nggak jatuh aja sama gas. Ini kenapa kepake pendingin monium ini hanya sekedar sebagai penyangga saja, jadi nggak ada apa pengaruhnya, mau diganti apapun terserah, yang penting sesuai kondisi aja. Dan kebetulan di tempat saya adanya hanya ini jadi sementara pakai itu. Kita cek dulu voltasenya, yang jelas ini keluarnya DC, jadi lebih enak untuk lampu, lebih enak, tidak nyetrum juga. Kita coba ya sob, langsung ya. Nih kita cek voltasenya ke 12, 11, 12 konstan ya, sekitar itulah. Artinya bahwa ini bisa digunakan untuk menyalakan lampu LED dan atau mengecas handphone dengan tegangan sekian ini, karena ampernya ini kecil gitu ya sob. Kita matikan lagi, kita coba lagi, plus tegangan sekitar 11, 12, 10, 11, 12 sekitar itu. Mantap, jos. RPM sudah rendah tuh, lihat putarannya itu cuma segitu. Jadi torsi untuk di sungai saya kira mampu. Kalau untuk di sungai loh ya, saya kira mampu aliran sungai itu untuk memutarkan baling-baling itu, karena dia hanya butuh RPM segitu. Mantap. Lupa sob, lupa itu lampunya tadi belum dicoba ya belum dicoba, nanti dikira kita tipu-tipu voltmeternya itu, nanti dikira tipu-tipu. Ini sudah saya ambil voltmeternya, saya kasih lampu 12 volt DC. Apakah nyala? Ya pasti nyala. Tegangannya udah memenuhi ya pasti nyala bos. Tuh padang hilang rupanya hijau. Mantap, stabil sudah. Nggak percaya matiin, terus dipin lagi. Oh juroyo-royo, karena ini siang hari jadinya ya, malam-malam ya terang bos gitu. Dan bagaimana cara membuat ini supaya bisa seperti ini, kita simak sekarang setelah ini. Jadi dibalik ini ceritanya, tapi nggak masalah, yang penting faktanya ini bisa nyala, bisa digunakan di malam hari.
Oke YouTube, tadi kita sudah mencoba ini ya, mencoba PLTA mini di rumah, dan alhamdulillah ya bisa berfungsi ya. Ini putaran rendah begini sudah bisa menyalakan lampu LED 12 volt. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara membuat ini, alat ini supaya bisa berfungsi seperti ini. Itu bagaimana caranya kan begitu. Tapi sebelum bagaimana caranya membuat ini, saya akan coba mengupas sedikit mengenai kenapa kok pilihannya ini kan gitu. Yang jelas kan kalau PLTA, banyakan PLTA ya, PLTA mini buatan rakitan itu kan perlu banyak sekali detail-detail yang harus dikerjakan. Kayak kita harus membuat puli, kita harus membuat selain kincir airnya ya, kita harus membuat puli supaya putaran RPM nya pas. Terus kemudian harganya juga relatif mahal sob ya, di atas 100 ribuan ya kalau mau bikin itu, karena masih bikin as ini, terus gearboxnya itu, puli-pulinya itu masih bikin itu. Nah saya tertantang waktu itu udah beberapa lama ya, saya berpikir dan akhirnya ketemunya, dan itu sebenarnya juga nggak sengaja. Kenapa ya, karena ya nggak sengaja, kebetulan saya adalah pedagang lampu walaupun rosok-rosokan ya, pedagang lampu walaupun rosok-rosokan. Nah terus saya tidak sengaja itu ketemu ini sob, ketemu bentar ya, ini ketemu lampu disco. Lampu disco ini tidak sengaja ya, saya putar-putar gini. Nah ini saya putar-putar gini, itu lampunya itu nyala sob. Terus saya berpikir, wah berarti ini bisa dibikin PLTA nih, bisa dibikin untuk pembangkit listrik lah, tenaga air bisa ini. Nah, karena ini RPM rendah aja segini, ini udah nyala sob. Nah ini udah nyala. Terus kemudian ini juga sudah ada asnya, sudah ada bautnya. Nah ini udah ada bautnya nih. Nah, udah ada bautnya. Ke bawah sini tinggal baut-baut, tinggal bikin kincir air, airnya jadi tidak ribet gitu loh. Terus kemudian saya coba eksekusi dan hasilnya itu seperti itu tadi. Jadi alasannya seperti itu sob, seperti itu sob. Oke, kita lihat detail cara pembuatannya ya. Oke, kita kupas pembuatannya ya sob. Sekali lagi, ini lampu disco ini kalau beli baru paling kisaran 15-an ribu rupiah sampai 30-an ribu ya, sekitar itulah, sekitar itu pun baru ya sob, karena ini bekas, jadi saya nggak beli, artinya gratis karena saya yaitu tukang rosok lampu. Itu masih banyak itu satu karung kecil. Nah intinya pakai dinamo lampu disco ini. Lampu disco ini lihat sudah ada asnya tengah panjang, dia sudah ada asnya tengah, putaran rendah, sudah bisa menyalakan lampu karena di dalamnya itu sudah ada gearboxnya sob. Jadi nanti ini kalau dibongkar, dinamonya ini kalau dibongkar nanti jadinya seperti ini tuh, sudah ada gearboxnya. Jadi ketika kincir airnya berputar rendah, di situ sudah RPM tinggi, sudah ada gearboxnya, jadinya arusnya lumayan 12-an volt seperti yang tadi dicoba kan gitu sob. Terus kemudian cara membuatnya ya kita simpel aja, tinggal ini sob, bikin kipasnya ini, kipasnya ini bikinnya, kalau ini kebetulan dari pendingin lampu sob, cuma kalau sobat nggak ada gini ya pakai apa, wadah senar pancing itu bisa, atau pakai kaleng juga bisa, terserah, pokoknya ini opsional. Sudah ada asnya, jadi ya ini opsional, yang penting bikin kipas itu aja kan. Bisa bikin kipas terus air bisa mengalir, dan untuk memutarkan ini kan gitu kan. Tuh ini diputar rendah aja udah nyala lampu 12 volt ya, putar segini udah nyala. Itu untuk ininya. Terus kemudian ini kipasnya ini saya ambil dari sendok plastik loh sob. Saya beli 3000 tuh dapat banyak kemarin, nggak tahu kemahalan atau murah nggak tahu, pokoknya sendok ini saya beli, saya pasang, ini masih sisa itu banyak tuh, berapa itu ada, masih 10-an masih itu.
Nah, tinggal dipasangkan gini aja tuh, tinggal dipasang-pasang gitu, terus kemudian dilem. Ini saya pakai lem G, lem Korea itu saya kasih bubuk debu debu saya lem, terus jadi kuat. Kalau nggak debu ya terserah, mau pakai abu rokok, mau pakai pasir juga nggak masalah. Intinya ya buat kuat ini supaya nggak protol gitu aja dah. Udah gitu aja, selesai sob. Pembuatannya simpel. Semakin ininya semakin besar ya semakin bagus, karena ini saya sementara ini hanya punyanya ini ya, saya pakai ini dan ternyata juga sudah bisa memenuhi gitu maksudnya. Ya sudah gitu ya. Jadi pembuatannya seperti itu. Sininya juga sudah ada bautnya, tinggal di baut-baut aja. Jadi nggak ribet. Dinamo dilepas, diberi kipas, pasangkan di, terserah mau ini mau apa, mau kayu apa ya terserah, sudah bisa dibawa kemana-mana. Kalau bola nggak takut mati lampu nggak takut mati lampu, dan bisa ngecas HP. Masa bikin konten survival 24 hari kok nggak ada listriknya, kan ya aneh. Rencana memang kami mau bikin itu, jadi kita ada rencana mau membolang beberapa hari di sungai untuk kemudian kita buat konten mancing kan gitu. Nah ini salah satunya persiapan kita membuat alat seperti ini, dan ini masih trial, artinya masih uji coba. Besok atau kapan akan saya coba di sungai dulu dengan komposisi seperti ini, apakah mumpuni atau tidak. Kalau tidak mumpuni ya ini nanti saya perbesar gitu aja. Jadi tetap simak kami dengan kejutan-kejutan kami tentunya. Kita nanti setelah ini akan mencoba di alam liar betulan apakah perlu perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan ya nanti kita akan beri informasi. Kalau tidak ya seperti ini, kalau udah bisa ya nggak masalah untuk menyalakan lampu atau charging HP. Gitu ya sob pembuatannya. Nggak usah saya protoli, sudah tahu kan. Ya intinya ini sudah ada bahannya, tinggal baut itu aja. Ini dari plat aluminium saya potong dari lampu, dari pendingin lampu. Kalau sobat nggak punya ya pakai tutup ember atau apa, didesain sedemikian rupa lah. Intinya bikin kipas supaya bisa air mengalir, bisa memutar ini gitu aja. Gitu sob pembuatan kali ini. Nantikan episode kami selanjutnya tentang PLTA mini ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membuat inspirasi jenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.